Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nurlaila dari kelas PAIA semester 1 dari Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Al-Islam 1. Langsung saja, pertama mengenai relevansi mata kuliah Al-Islam di Fakultas Agama Islam. Mata kuliah Al-Islam sangat berkaitan dengan disiplin ilmu bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam, karena Al-Islam merupakan salah satu mata kuliah yang penting dan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian dengan komposisi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, perkembangan pemikiran, Islam, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan agama Islam, tentunya hal itu sangat penting untuk dipelajari, apalagi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan memajukan Islam, yaitu dengan mempelajari lebih dalam tentang agama Islam dan mengamalkannya dengan menyebarluaskan ilmu tentang Islam. Memperluas wawasan tentang Islam serta menerapkan sikap-sikap yang mencerminkan sebagai seorang muslim yang baik sesuai dengan syariat agama. Salah satu kontribusi saya dalam kemajuan Islam yaitu sebagai mahasiswa dengan mengikuti suatu organisasi kemahasiswaan dalam keagamaan seperti yang ada di kampus, dan salah satunya yaitu dengan mengikuti organisasi PMII. Kedua, konsep Islam mengenai manusia, hakikat, potensi, dan periodisasi kehidupan manusia. Manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, bahwa Allah menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas mulia yang diembannya. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhaman lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu hilang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk paling sempurna dari makhluk yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 4, yaitu Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ahsanu taqwim, yaitu sebaik-baiknya cipta dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukallaf, mukarram, muakhir, dan mukjizat.
Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitrah dan sifat-sifat insaniah seperti doib yaitu atau lemah, zahula yaitu bodoh, takir, ketergantungan atau memerlukan, kafulo sangat menginginkan nikmat, syukur, serta fuzur dan takwa. Selain itu, juga manusia diciptakan yaitu untuk mengimplementasikan tugas-tugas ilahi yang mengandung banyak kemaslahatan dalam kehidupannya. Manusia membawa amanah dari Allah yang mesti diimplementasikan pada kehidupan nyata. Kebenaran manusia di dunia memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khalifah. Keberadaan manusia tidaklah untuk sia-sia dan tanpa tujuan. Kemudian potensi manusia. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah yang paling potensial. Artinya, potensi yang dibekali oleh Allah untuk manusia sangatlah lengkap dan sempurna. Hal ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan dirinya melalui potensi-potensi tersebut. Secara fisik, manusia terus tumbuh, secara mental, manusia terus berkembang, mengalami kematangan dan perubahan. Semua itu adalah bagian dari potensi yang diberikan Allah kepada manusia sebagai ciptaan pilihan. Potensi yang diberikan kepada manusia itu sejalan dengan sifat-sifat Tuhan dan dalam batas kadar dan kemampuannya sebagai manusia. Karena jika tidak demikian, menurut Hasan Langgulung, maka manusia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jalaluddin mengatakan bahwa ada 4 potensi yang utama yang merupakan fitrah dari Allah kepada manusia, yaitu yang pertama, potensi naruliyah atau emosional, atau hidayat al-ghaziriyat. Potensi naluri ini memiliki beberapa dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Dorongan-dorongan ini merupakan potensi atau fitrah yang diperoleh manusia tanpa melalui proses belajar. Maka potensi ini disebut juga potensi instinktif. Dan potensi ini siap pakai sesuai dengan kebutuhan manusia dan kematangan perkembangannya. Dorongan yang pertama adalah insting untuk kelangsungan hidup seperti kebutuhan akan makan, minum, penyesuaian diri dengan lingkungan. Dorongan yang kedua adalah dorongan untuk mempertahankan diri. Terus dorongan ini bisa berwujud emosi atau nafsu marah dan mempertahankan diri dari berbagai macam ancaman dari luar dirinya, yang melahirkan kebutuhan akan perlindungan seperti senjata, rumah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dorongan untuk berkembang biak atau meneruskan keturunan, yaitu naluri seksual. Dengan dorongan ini, manusia bisa tetap mengembangkan jenisnya dari generasi ke generasi. Kedua, potensi indrawi atau fisikal atau hidayat al-hasiyat. Potensi fisik ini bisa dijabarkan atas anggota tubuh atau indera-indera yang dimiliki manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Potensi ini difungsikan melalui indera-indera yang sudah siap pakai hidung, telinga, mata, lidah, kulit, otak, dan sistem saraf lainnya, saraf manusia. Pada dasarnya, potensi fisik ini digunakan manusia untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar diri mereka seperti warna, rasa, suara, bau, bentuk, ataupun ukuran sesuatu. Jadi bisa dikaitkan potensi merupakan alat bantu atau media bagi manusia untuk mengenal hal-hal di luar dirinya. Potensi fisikal dan emosional ini terdapat juga pada binatang. Ketiga, potensi akal atau intelektual atau hidayat al-aqliyat. Potensi akal atau intelektual hanya diberikan Allah kepada manusia, sehingga potensi inilah yang
benar-benar membuat manusia menjadi makhluk sempurna dan membedakannya dengan binatang. Jalaluddin mengatakan bahwa potensi akal memberi kemampuan kepada manusia untuk memahami simbol-simbol, hal-hal yang abstrak, menganalisa, membandingkan, maupun membuat kesimpulan, yang akhirnya memilih dan memisahkan antara yang benar dengan yang salah. Kebenaran akal mendorong manusia berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan kebudayaan serta peradaban. Manusia dengan kemampuan akal mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengubah serta merekayasa lingkungannya menuju situasi kehidupan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Keempat, potensi agama atau spiritual atau hidayat aldiniyat. Selain potensi akal, sejak awal manusia telah dibekali dengan fitrah beragama atau kecenderungan pada agama. Fitrah ini akan mendorong manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kelebihan dan kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Nantinya pengakuan dan pengabdian ini akan melahirkan berbagai macam bentuk ritual atau upacara-upacara sakral yang merupakan wujud penyembahan manusia kepada Tuhannya. Dalam pandangan Islam, kecenderungan kepada agama ini merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri manusia sendiri yang merupakan anugerah Allah. Selanjutnya, periodisasi perkembangan manusia memiliki tujuan untuk mengelompokkan dan memudahkan dalam memahami hakikat perkembangan itu sendiri. Perkembangan manusia secara umum digambarkan dalam periode atau tahapan-tahapan di mana periode atau tahapan yang dimaksud sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Adapun periode atau tahapan tersebut diantaranya pertama periode prakelahiran, lalu masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak muda, tengah, dan masa remaja. Periodisasi perkembangan manusia dalam Al-Quran meliputi beberapa tahapan, diantaranya pertama, periode sejak dimulainya pembuahan ovum oleh sperma, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5, yaitu Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqati thumma min mudghati mukhalaqati wa ghairi mukhalaqati linabayyina lakum wa nukiru fil arhami ma nasha'u ila ajalim musammi thumma nukhrijukum tiflang thumma litablagu washdakum wa minkum man yutawafa wa minkum man yuradu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'an wa taral arda hamidata fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij, yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kamu jelaskan
Kami akan jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, hingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Dari ayat tersebut menunjukkan beberapa fase yang terjadi pada periode kedua dari perkembangan manusia itu sendiri, meliputi fase nutfah atau zigot yang dimulai pembuahan sampai 40 hari dalam kandungan. Fase alaqah atau embrio terjadi pada usia 40 hari kehamilan. Selanjutnya, fase mughah atau janin terjadi pada usia kehamilan 40 hari berikutnya, dan fase peniupan ruh yang terjadi ketika janin berusia genap 4 bulan. Lalu kedua, periode kelahiran sampai kematian. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan fase perkembangan manusia, mulai dari manusia itu sendiri dilahirkan sampai meninggal, seperti firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 54, yaitu Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhlaqu ma yasha'u wa huwal alimun qadir, yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali lagi dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Fase perkembangan manusia yang terdapat dalam ayat tersebut mencakup beberapa fase, diantaranya fase kanak-kanak atau fase di mana kondisi mereka masih lemah disebabkan karena mereka masih bayi. Kedua itu fase baligh, di mana pada fase itu seseorang sudah menjadi kuat dan memasuki usia dewasa. Fase usia lanjut secara psikologis ditandai dengan mulai tidak berfungsinya elemen psikis seseorang seperti mulai pikun, sedangkan secara biologis ditandai dengan semakin lemahnya kondisi tubuh. Pandangan Barat terhadap perkembangan manusia seperti corak pendidikan Barat tidak lepas dari pandangan Barat terhadap ilmu pengetahuannya sendiri. Di Barat, ilmu pengetahuan hanya berdasarkan pada akal dan indera, sehingga ilmu pengetahuan itu hanya mencakup hal-hal yang dapat diindrakan dan dijalankan saja. Dalam mengenai perkembangan manusia, sebagian ilmuwan menyatakan tidak ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, namun kelompok ilmuwan lainnya membedakan kedua istilah ini dengan sangat teliti dan rinci. Mong F.Z. misalnya menyatakan bahwa pertumbuhan secara khusus dimaksudkan untuk menjelaskan ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik, sedangkan perkembangan sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang tampak. Lanjut yang ketiga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, nilai, tokoh, dan sejarahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bisa disingkat biasanya Aswaja merupakan salah satu aliran pemahaman teologis atau akidah Islam
Syekh Abi Al-Fadhi bin Abu Syakur menyebutkan dalam kitab Al-Kawabid Al-Kawakib Al-Lamaah yang itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam masalah akidah, keagamaan, amal lahiriah, serta akhlak hati. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan ajaran yang mengikuti semua yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam praktek kesehariannya, ajaran Aswaja di bidang teologi tercermin dalam rumusan yang digagas oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, sedangkan dalam masalah perbuatan badaniyah terwujud dengan mengikuti mazhab 4, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan dalam tasawuf mengikuti rumusan Imam Zunaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, nilai aswaja terdiri dari 3, yaitu tasawuf, tawasud, atau moderat, yaitu sebuah sikap tengah yang tidak cenderung ke kanan dan ke kiri, sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama dan tidak ekstrim. Terus kedua, tawazun atau berimbang. Sikap berimbang dalam menghadapi persoalan atau pertimbangan-pertimbangan untuk mencetus sebuah keputusan. Lalu ketiga, ta'adul atau netral dan adil. Adil adalah sikap profesional dalam menyikapi persoalan berdasarkan hak dan kewajiban. Ta'adul merupakan sikap yang bernilai tinggi dan baik dan mulia. Keempat, tasamuh atau toleransi. Sikap toleransi terhadap perbedaan baik agama, pemikiran, budaya, kemasyarakatan, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tokoh-tokoh aswaja. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam realitas sekarang dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab, yaitu yang mazhab 4. Yang pertama itu mazhab mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Kedua itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Al-Imam Maliki bin Anas Al-Asbahi. Ketiga itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir itu mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja ini lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Quran, apakah ia makhluk atau bukan. Kemudian debat antara sifat-sifat Allah antara ulama salafiyun dengan golongan Mu'tazilah dan seterusnya. Jadi di wilayah sejarah proses pembentukan aswaja terentang hingga zaman Al-Khulafaur Rasyidin, yakni dimulai sejak terjadinya perang Siffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Bersama kekalahan Khalifah keempat tersebut,
setelah dikelabuhi melalui taktik tahkim oleh kubu Muawiyah, umat Islam makin terpecah ke dalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syiah yang secara umum dinisbatkan kepada pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Golongan Khawarij, yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan tahkim, dan ada pula kelompok Jabariyah yang mengintimidasi kepemimpinan Muawiyah. Selain tiga golongan tersebut, masih ada Mu'taziliyah dan Qadariyah, paham bahwa segala sesuatu yang terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak tercampur, berlawanan dengan paham Jabariyah. Di antara kelompok-kelompok itu ada sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan Ibnu Hasan Yasar al-Basri, lebih dikenal dengan nama Imam Hasan al-Basri, yang cenderung mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural atau tsaqafiyah, ilmiah yang berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian antara berbagai faksi politik atau firqah yang berkembang ketika itu. Sebaiknya mereka mengembangkan sistem keberagamaan dan pemikiran yang sejuk, moderat, dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagamaan semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik seketika itu. Seiring waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi ulama setelah beliau. Di antaranya itu ada Imam Abu Hanifah al-Nu'man, terus Imam Malik ibnu Anas, Imam Syafi'i, Ibnu Kulab, Ahmad ibnu Hanbal, hingga tiba pada generasi Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, kepada dua ulama terakhir inilah permulaan paham aswaja, seiring dinisbatkan, meskipun bila ditelusuri secara teliti benih-benihnya telah tumbuh sejak 2 abad sebelumnya. Contohnya itu Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut paham aswaja terbesar di dunia. Jadi mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut mazhab Syafi'i, dan sebagian besarnya bergabung secara sadar maupun tidak. Dan Jamiah Nahdlatul Ulama yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut keempat, tentang ciri-ciri orang yang beraswaja. Sikap beraswaja yang diterapkan pada diri sendiri yaitu sikap toleran terhadap sesama umat muslim dan juga terhadap non-muslim, dan tidak ekstrim terhadap beberapa aliran agama. Ciri-ciri orang yang beraswaja ialah pertama tawasud, seorang yang tidak ekstrim, yang mempunyai sikap moderat. Jadi tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Kedua, tawazun. Dia mempunyai sikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil nakli dan dalil akli. Ketiga, itidal atau tegak lurus. Selanjutnya, tasamuh, toleran, menghargai perbedaan dan cinta damai terhadap sesama muslim, tapi juga bersikap sama pada non-muslim, saling toleran. Yang terakhir, yang kelima, yaitu proses perjalanan manusia setelah kematian sampai ke surga. Jadi ada beberapa tahap yang akan manusia lalui setelah kematian menuju hidup yang abadi di akhirat nanti.
Pertama itu alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana manusia akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Kedua, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari kiamat atau hari-hari akhir yang membinasakan semua makhluk di dunia, semua makhluk yang ada di alam semesta. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Ketiga, padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar, setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh dua malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas perbuatan selama ia di dunia, selama hidupnya. Yang keempat yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Jadi setelah di padang mahsyar, amal manusia mulai ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu yaumul hisab atau perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia kemudian akan dihitung pada saat yaumul hisab. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah SAW lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitabnya. Kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya keenam itu jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cara dan keadaannya setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Jadi bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya dan cepat. Sebaliknya, jika amal keburukannya yang lebih banyak, maka jembatan itu akan berubah sekecil rambut yang dibagi 7 hingga akan menyulitkannya. Nah, terakhir ini itu surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Nah, surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. Nah, kalau yang nggak masuk ke surga, yaitu kebalikannya, yaitu neraka. Nah, neraka ini tuh tempat terakhir adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah berfirman, yang artinya, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.